Yo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, kapanpun kalian menontonnya. Hari ini gue balik lagi setelah hiatus, dan sekarang gue bakal ngasih video singkat. Sebenarnya nggak singkat-singkat amat sih. Ya, mungkin ini bakal jadi semacam tutorial kecil-kecilan. Karena akhir-akhir ini gue lebih sering ngegambar dibandingkan bikin konten-konten lain kayak yang berbau sains gitu tuh gue udah mulai jarang sih sekarang. Males banget, sumpah. Ya gue juga punya kesibukan lain sih di dunia nyata, jadinya ya mau gimana lagi sih, udah nasib. Ya udahlah ya, kalau kayak gitu terima aja ya apa yang mau gue bikin. Toh ini juga buat santai-santaian aja. Nah, karena udah sampai sini, gue akan bikin semacam tutorial singkat gimana caranya gue bikin mata karakter yang gue bikin di video-video sebelumnya. Check this out. So for now, I will make a simple tutorial about how to draw eyes in my style. Exactly. Ya, akhir-akhir ini sih gue emang sering gambar. Bahkan gue udah ningkatin skill gambar gue yang sebelumnya masih acak-adut dan sekarang udah lebih bagus. Nah, dan sekarang untuk mata, sebenarnya ada beberapa kategori. Tapi secara garis besar, kalau dilihat dari bagaimana cara menggambar eyeliner, ada yang namanya surime dan tareme. Untuk surime itu tuh artinya bentuk mata atau bentuk bingkai mata yang dia itu cenderung menukik ke atas. Jadi ketika kalian menggambar surime, pastikan kalian menggambar eyeline karakternya itu tuh ke atas. Dia cenderung menukik ke atas. Kalau misal kalian lihat-lihat make up ala selebriti Amerika yang biasanya mereka pakai cat eye atau fox eye kayak Kylie Jenner, Kim Kardashian gitu. Mereka biasanya pakai gaya mata yang kayak gini, surime. Bahkan untuk beberapa artis Jepang dan Korea juga ada yang memakai gaya surime ini. Karena biasanya surime ini atau mata yang cenderung menukik ke atas ini, dia akan memberikan kesan tegas, galak, powerful, dan ya dia cenderung karakter yang evil gitu. Walaupun itu nggak mutlak banget, tapi biasanya ya karakter yang digambarkan dengan mata model gini itu biasanya dia cenderung harsh. Dia nggak ada kesan softnya sama sekali. Karena dia line-nya itu tuh cukup tajam, jadinya kesan lembutnya itu nggak ada sama sekali. Oh iya, ketika menggambar mata ini, gue ngambil patokannya ini sebagai mata yang unisex ya, dan dia itu nggak peduli jenis kelamin apapun, orientasi apapun gitu, ekspresi seksual apapun gitu. Jadinya bentuk mata yang gue gambar ini tuh bisa berlaku universal untuk semuanya gitu. Walaupun emang ada mata yang spesifik dia bakal lebih kelihatan feminin atau lebih kelihatan maskulin gitu. Tapi di sini secara keseluruhan gue akan menggambar mata yang dia itu cenderung unisex. Nah, biasanya gue kalau ngegambar itu akan memberi aksen bulu mata bawah di bagian pinggir-pinggir seperti ini. Dan pakainya line yang cenderung tipis. Meskipun untuk beberapa kasus emang ada yang dia itu tebal untuk bulu matanya, tapi itu tergantung preferensi masing-masing sih ya. Kalian ingin menggambar karakternya seperti apa, it's up to you. Tapi ya perlu diingat bahwa yang namanya surime ya kira-kira seperti itu, bisa dilihat itu menukik ke atas. Yang kedua ada bentuk mata tareme. Tareme ini artinya droopy eye. Dia kebalikan dari surime. Kalau misal surime itu dia cenderung menukik ke atas, tareme itu dia cenderung menukik ke bawah, sehingga memberikan kesan karakter yang submissive, cute, lemah, atau dia itu cenderung nggak berdaya gitu. Tapi ada juga yang memberi kesan mata tareme ini sebagai mata yang kesannya sensual. Biasanya untuk karakter perempuan yang tipe-tipe ibu-ibu atau tante-tante atau kakak-kakak gitu, kakak-kakak usia 20-an. Dan asal lo tahu ya, kalau misal mata-mata tareme ini lebih banyak diadopsi di makeup Asia.
Dan kalian banyak menemukan bentuk mata Taremi ini kalau misal kalian akrab dengan tren budaya Gyaru atau budaya Kawaii. Karena biasanya make up mata yang mereka gunakan adalah Taremi untuk eyelinernya. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di sini, gue ngegambarin eyelinernya ini cenderung menukik ke bawah. Dan gue ngegambar bulu mata bawah seperti biasa. Untuk bola mata sebenarnya gue simple sih, nggak perlu banyak neko-neko karena gue bukan tipe orang yang suka ribet kalau ngegambar mata. Ya gitu deh. I'm a simple one. I'm a simple person, so I don't make it complicated. So yeah. And look at the eyeliner. It's drooping down. Nah, untuk selanjutnya gue bakal ngegambar eye bags. Kalau misal di istilahnya bahasa Jepangnya ini Namida Bukuro. Kalau misal kalian akrab dengan budaya make up Korea, kalian akan mengenalnya dengan sebutan aegyossal. Nah, gimana sih cara menggambar aegyossal yang kelihatan natural tanpa kelihatan seperti mata orang ngantuk gitu loh. Ini berlaku untuk karakter apapun. Karakter apapun sebenarnya bisa menggunakan aegyossal, tapi biasanya aegyossal yang memiliki glitter atau memiliki kilap itu akan memberikan kesan feminin. Dan sebenarnya tuh make up yang dia memberikan kesan dewy, glossy, glittery, dia itu tuh bakal memberikan kesan feminin dibandingkan maskulin. Karena maskulin itu tuh rata-rata dia cenderung tanpa kilap gitu. Karena kalau misal dia kilap, dia itu akan memberikan kesan dia itu tuh terlalu berkeringat atau apa gitu tuh. Kalau untuk make up mata, dia nanti akan menghilangkan kesan maskulinnya gitu. Nah, gue akan menggambar mata seperti biasa dan di sini gue akan mata yang normal. Nah, untuk Namida Bukuro atau aegyossal ini, kalian menggambar garisnya itu sebisa mungkin tipis. Jangan terlalu tebal, dengan satu tarikan garis yang nggak putus-putus. Karena kalau putus-putus dia bakal kelihatan kayak keriput. Ya, jadi hati-hati ketika menggambar aegyossal atau Namida Bukuro atau eye bags. Please use thin lines with a sharp stroke, so you can make a natural finish of eye bags without making the eyes look tired and natural. Ya, kira-kira gitu sih gimana cara gue nggambar eye bag secara sederhana. Untuk masalah modifikasinya sih up to you. Itu terserah kalian sih, mau kayak gimana bentuknya. Gue hanya menggambar dasar-dasarnya aja supaya kalian bisa paham. Dan sekarang gue akan menggambar kelopak mata, eyelid. Dan ini juga bisa berlaku untuk cut crease. Kalau cut crease itu kalau misal karakternya itu menggunakan eyeshadow, dia nanti bakal kelihatan eyeshadow-nya itu tuh agak gelap di bagian luar. Sedangkan bagian dalamnya itu dia akan cenderung lebih terang. Dan di antara dua garis itu, dua eyeshadow yang berbeda warna itu dia akan menimbulkan semacam garis batas yang nanti akan membentuk kayak semacam kelopak mata palsu. Nah, di sini gue akan menggambar eyelid atau kelopak mata. Seperti biasa, gue akan menggambar mata dulu. Mata yang netral dalam artian dia bukan mata yang memberikan kesan feminin, terlalu maskulin, atau dia terlalu droopy atau terlalu surime gitu tuh. Enggak. Gue akan menggambar mata yang lebih netral untuk menunjukkan bagaimana dia bentuk eyelid itu tuh kayak gimana sih diterapkan. Nah, untuk eyelid, gue menggambar satu tarikan garis ke bawah yang kecil dan kemudian lengkungan di bagian atas. Simple kan? Cuma itu doang sih yang gue bikin. Kalau misal untuk menggambar eyelid yang bagus dan sederhana, cukup itu aja. Selebihnya kalian cukup nambahkan shading aja sih, sesuai kemampuan kalian. Untuk selanjutnya gue akan menggambar bentuk mata yang berbeda-beda.
sesuai ukuran. Dan di sini gue akan mengambil patokan 2 perbandingan. Perbandingan ini bisa menentukan dia karakteristik mata itu tuh kayak gimana sih. Dan juga berpengaruh kepada karakter mata itu berdasarkan ras dia tuh ras apa gitu. Nah, orang-orang tuh kadang sering ngegambar mata itu tuh dia pokoknya patokannya, oh kalau misal jenis kelaminnya kayak gini, I must drawing my eyes like this gitu. Padahal sebenarnya patokan itu tuh bullshit. Gak ada patokan khusus sebenarnya kalau lo mau bikin mata. Nah, di sini gue bikin opsinya itu tuh cuma ada pilihan mata kecil, mata besar, mata yang cenderung bulat atau mata yang cenderung sipit. Ini tuh sebenarnya tuh nggak spesifik dia bakal spesifik ke jenis kelamin tertentu, spesifik ke orang-orang tertentu, enggak gitu. Karena bisa aja lo menemukan seseorang kayak misal matanya yang tadi, misal dia mata cenderung droopy, tapi dia orang itu tuh maskulin gitu tuh. Contoh nyatanya itu adalah Alan Walker. Lo tau kan Alan Walker itu siapa? Iya, Alan Walker itu jenis matanya itu tareme. Itu. Padahal dia cowok tulen, maskulin, tapi matanya dia droopy. Ini membuktikan kalau gambar mata itu tuh nggak terlalu peduli sama orientasi seksual lo apaan sih, jenis kelamin lo apaan sih, enggak gali. Ngegambar mata itu tuh universal. Lu kalau mau gambar mata apapun terserah, up to you, terserah lo. Style lo itu tuh tetap style lo. Asalkan lu ngegambar mata itu tuh yang proporsional, tetap mempertahankan kesan estetikanya. Nah, sekarang gue akan menggambar 2 bentuk mata yang berbeda, saling berbeda. Nah, untuk menggambar mata yang seperti ini matanya cenderung bulat. Dan ini biasa ditemukan di karakter-karakter moe yang umum ditemukan dalam anime-anime. Biasanya gue sering ngegambarnya kayak gini. Ini mata yang gede dan bulat yang biasa ditemukan di anime-anime cewek-cewek yang imut-imut pasti rata-rata kelihatan matanya tuh kayak gini. Dan ini tuh kayaknya mayoritas untuk yang genrenya moe-moe itu tuh ya emang kayak gitu tuh rata-rata matanya. Tapi ini nggak bisa digeneralisir juga sih. Dan sekarang gue akan gambar mata yang biasanya gue gambar, yang matanya cenderung sharp, yang cenderung sipit, kayak kebanyakan orang Asia Timur. Walaupun orang Asia Timur juga nggak harus selalu matanya sipit sih, karena ada juga yang namanya ras campuran. Ras campuran itu tuh nggak semuanya matanya sipit sih. Dia bergantung sama genetik yang dibawa dari orang tuanya tuh kayak gimana. Jadi mata itu sebenarnya faktor genetik juga berpengaruh sih terhadap bentuk mata. Dan itu bisa menyebabkan seseorang itu bisa bebas ngegambar mata itu tuh kayak gimana gitu tuh, asalkan dia kelihatan proporsional aja. Karena menurut gue tuh nggak ada yang namanya mata yang benar-benar jelek banget gitu tuh. Semua orang tuh punya mata yang unik, dan itu yang bikin gue enak kalau ngegambar mata. Walaupun gue lebih sering ngegambar yang betul simplified. Nah, ini dia mata sipit ala-ala gue yang biasa gue gambar. Dan ini tuh nggak cuma matanya yang kayak gini aja sih ya. Lo bisa ngegambar mata yang sipit kayak gini dengan yang menukik ke atas atau menukik ke bawah. Itu tuh terserah lo. You have a choice to make anything up to you. You have your style when you draw, and you should be proud of it. Everything is unique. Everyone is unique. And you must be proud of it. Itu yang bisa gue katakan. Ya, you have your own preference. Okay. Ya elah, pada akhirnya gue ngalor ngidur juga deh. Ya pada intinya gue cuma bisa nyampein itu aja ya, walaupun mungkin gak terlalu banyak, tapi gue bisa nyampein apa yang bisa gue sampaikan buat hari ini. Ya simpel-simpel aja sih. Oke, mungkin segitu aja yang bisa gue sampaikan.
Kalau misal kalian tertarik dengan video seperti ini, mungkin gue akan bikin seri selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, sampai ketemu di video selanjutnya.